Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu tentang persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan kesatuan di Indonesia. Nah, nanti kita lihat. Nah, tahukah kalian tentang Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928? Keputusan penting apa yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut? Ya, jadi ketika pada tanggal 28 Oktober 1928 itu ada Sumpah Pemuda, ya. Nah, kita lihat untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita atau Ibu akan jelaskan pada berikutnya, ya. Nah, Sumpah Pemuda, ya, pengertian Sumpah Pemuda. Nah, pada masa tumbuhnya rasa kebangsaan, jadi pada masa tumbuhnya rasa kebangsaan, banyak pemuda menyadari bahwa kemerdekaan akan sulit diraih jika tidak ada persatuan antar organisasi pemuda. Jadi pada masa itu, pada masa penjajahan Belanda, Indonesia itu dalam berjuang masih bersifat kedaerahan. Nah, setelah menyadari para pemuda itu bahwa tanpa ada persatuan dan kesatuan, kemerdekaan akan sulit dicapai, ya. Kalau masih bersifat kedaerahan akan sulit dicapainya. Nah, maka diadakanlah Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, sebelumnya ada Kongres 1, ya. Kalau ini Kongres 2, ya. Yang ini Kongres 2 pada tanggal 27 dan 28 Oktober itu Kongres 2. Nah, ketika Kongres 1, para pemuda juga berkumpul dari berbagai daerah dan berbagai macam suku itu berkumpul di Jakarta mengadakan kongres, tapi belum berhasil karena masih ada sifat kedaerahan dari para pemuda itu. Nah, pada Kongres Pemuda yang kedua atau pada tanggal 23 dan 28 Oktober lahirlah peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan salah satu puncak pergerakan nasional, ya. Nah, peristiwa bersejarah tersebut diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Jadi pada tanggal 28 Oktober itu adalah Hari Sumpah Pemuda karena di situ para pemuda mengadakan ikrar, ya. Nah, ini ikrar Sumpah Pemuda, ya. Jadi para pemuda ketika itu pada akhir Kongres 2, ya, pada malam tanggal 28 Oktober itu akhir dari Kongres 2 para pemuda seluruh Indonesia, ya, dari berbagai macam suku, ya, itu mengadakan ikrar. Nah, pada tanggal tadi sudah disebutkan, ya, pada tanggal 28 Oktober 1928 Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut, ya. 1. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.G. Rudolf Supratman atau disingkat jadi W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Jadi Indonesia Raya juga lahirnya pada tanggal 28 Oktober 1928, ya. Lalu 2, menerima Sang Saka Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Nah, ini Sang Saka Merah Putih. Jadi merah putih ini adalah diterimanya tanggal 28. Jadi disahkannya tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bendera Indonesia. Lalu yang ketiga, nah, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Nah, berikut isi ikrar Sumpah Pemuda. A. Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, tanah Indonesia.
Lalu kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ya. Nah itu adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Ya, jadi ada 3 poin Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, sekarang itu setelah lahirnya Sumpah Pemuda atau diikrarkannya Sumpah Pemuda, ada berbagai macam. Sekarang ada usaha pemerintah dalam mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ya. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi setelah dari tahun 1928, nah sekarang supaya kita tetap bersatu ada beberapa usaha pemerintah untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang satu mengutamakan kepentingan rakyat ya. Lalu yang kedua menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga menjadi teladan bagi rakyat. Yang keempat menjalankan kehidupan kenegaraan yang dijiwai nilai Pancasila. Yang kelima menjalankan kebijakan negara dalam pelaksanaan nilai-nilai demokrasi ya. Nah, sekarang itu usaha pemerintah. Nah, bagaimana partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ada banyak cara ya, ada banyak partisipasi rakyat yang bisa kalian jalani atau yang bisa kita jalani ya. Yang pertama mentaati tata tertib. Jadi itu salah satu partisipasi rakyat dalam menjaga NKRI ya. Lalu hidup rukun, ikut kerja bakti. Jadi harus ikut kerja bakti ya, yang lain kerja kalian harus ikutan, jangan diam di rumah ya. Lalu yang keempat, melaksanakan ronda malam. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu adalah di antaranya partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI ya. NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus tetap dijaga ya, jangan sampai terpecah ya itu. Jadi munculnya persatuan dan kesatuan itu dimulai dari sejak tahun 1928 ya, dari Ikrar Sumpah Pemuda ya. Nah, sekarang tugasnya adalah buatlah poster tentang manfaat nilai persatuan dan kesatuan ya. Nah, manfaat persatuan dan kesatuan itu apa? Buat posternya ya. Nah, sekian, terima kasih. Tetap semangat ya. Tetap jaga 4M ya. Apa saja 4M itu? Apa? Ya, betul. Memakai masker, mencuci tangan, lalu menjaga jarak, dan satu lagi jangan lupa memperbanyak doa. Jangan lupa kalian harus tetap berdoa agar kita tetap sehat ya, dan tetap semangat juga dalam belajar ya, meskipun kita belajar dari rumah ya. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.